Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Puji Santoso dari Penyuluh Pertanian BWP Kecamatan Padamara. Pada pagi hari ini kita akan melaporkan panen budidaya bengkoang di Desa Karangjambe, Kecamatan Padamara. Nah, kebetulan ini yang membudidayakan adalah Ketua Kelompok Tani Rukun Tani di Desa Karangjambe. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Hari ini alhamdulillah nggih, selamat panen nggih, panen bengkoang yang nantinya mudah-mudahan bisa menghasilkan produksi yang sesuai dengan keinginan. Nah, niki badhe nyuwun pirsa Pak. Niki luas lahan pinten Pak? Sekitar 150 ubin nggih, berarti kan 0,21 hektar. Nah, terus ini bengkoangnya berarti benihnya asalnya dari mana? Ini beli dari Tinggasari. Oh, berarti ini benih bukan, istilahnya ini benih masih dalam benih antar petani begitu ya. Nah, terus ini lahan 150 ubin ini biasanya ini menghasilkan berapa ton bengkoang Pak? Kalau dulu seluas 100 itu bisa mencapai 4 ton. 100 ubin 4 ton, 0,14 hektar 4 ton. Oh, iya. Terus untuk harga jualnya per kilonya berapa Pak? Sekarang ini 2.500. 2.500 lah. Ini berarti kalau misalkan ini kan lahan 150 ubin ya, berarti kan hasilnya bisa lebih dari 4 ton ya. Iya. Kemungkinan bisa 5 ton? Bisa, insya Allah. Nah, berarti cukup menjanjikan ya Pak ya. Nah, ini ternyata ada komoditi selain tanaman padi yang sering dibudidayakan di Kecamatan Padamara pada umumnya. Ini ada jenis tanamannya yang ternyata secara nilai ekonomi lebih menjanjikan, yaitu budidaya bengkoang. Nah, adapun pola budidayanya ini seperti apa Pak? Dari nol sampai dengan pemeliharaan terus sampai dengan panen kepada Pak? Ini saya memelihara ini sebelum saya tanam, saya bikin bedengan. Begitu bedengan selesai, nanti saya baru mencocok bijinya. Ditugal, dipanja Iya, begitu nggih. Terus baru itu nanti umur sekitar 1 bulan saya tanam. bukan watun gitulah di siangi begitu nggih. Terus itu umur 60 hari saya langsung pangkas ini sulur. satang Oh, lah. satang kalau istilahnya Pangkas satang satangnya. ya. Oh iya. Begitu umur 65 saya pupuk. 65 hari dipupuk gitu. Iya. Nah, kembali ke budidaya Pak Nun Sewu. Untuk lahan 150 ubin ini biasanya dibutuhkan benih berapa kilo? Ini benihnya habis 6 kilo kirang 3 on. Berarti 5,7 kilo begitu nggih. Oke, harga benihnya per kilonya berapa Bang? Ini 250. 250.000, berarti cukup lumayan ya untuk benih. Kebutuhannya ternyata 250.000 per kilo. Nah, mungkin itu juga bisa lebih mahal lagi tergantung ketersediaan benih yang ada begitu nggih Pak nggih. Iya. Setahu saya kan misalkan lagi katakanlah nggak ada benih ataupun langka, Mungkin harganya ya, sampai lebih 300 tinggi, begitu nggih. Itu tadi dari benih saja sudah habis katakanlah 1 juta lebih lah nggih. 1,5 juta. 1 juta, lah. 1,5 juta, bahkan bisa 1,5 juta. Pokoknya ya ini sampai selesai itu ya bisa sekitar 4 juta lah biaya lah. Untuk lahan 160 bin Iya. 4 juta. Terus balik lagi ke pemeliharaan Pak. Berarti untuk pemangkasan satang tadi itu umur berapa aja Pak? Pokoknya ini saya mangkas ini pokoknya harus daun yang udah tua baru dipangkas. harus daunnya tua
tua. Kalau ada daun yang masih muda itu harus dipangkas. Oh, dipangkas. Contohnya Supaya seperti ini. Iya. Misalkan. Oh, ini yang dipangkas ini. iya. Oh, Jadi begitu. ini kan daunnya yang yang tua aja. Oh, yang tua yang Itu kan juga menimbulkan, kalau ininya itu kan menimbulkan buahnya kurang. Oh, kurang. Berarti pertumbuhannya ini juga harus terjaga nggih. Artinya jangan sampai satang ini dibiarkan tumbuh banyak, Iya. karena berpengaruh terhadap nantinya buah yang Buahnya. dihasilkan, Iya, begitu nggih. Iya. Nah, berarti dalam satu periode musim tanam, katakanlah ini berarti berapa hari Pak? 101 hari. 101 hari nih. 101 hari itu sudah dipanen dengan ini cukup Memuaskan lah, ya cukup besar ini. Mungkin 1 kilo bisa 3 biji. biji ini nggih. Iya. Nah, ini umur 101 hari aja sudah sebesar ini, teman-teman. Artinya bisa dimungkinkan lebih dari 5 ton kemungkinan nggih Pak ya, hasil dari 150 ubin, mudah-mudahan. Nah, terus tadi 101 hari. 101 hari ini berapa kali pemotongan satang, Pak? Ini saya 4 kali. 4 kali. 4 nggih. kali potongan. 4 kali potongan. Itu juga tergantung dengan kondisi cuaca nggih. Iya. Artinya manakala banyak hujan kan biasanya satang tumbuh lebih Lebih cepat, cepat. nggih. Itu malah memungkinkan lebih sering untuk dipangkas begitu Iya, ya Pak iya, ya? iya. Seperti itu. Nah, ini secara gambaran umum saja Pak. Dalam budidaya ini lahan 150 ubin ini berarti untuk biaya sampai dengan panen itu berapa rupiah? Ya itu kan saya tadi sudah 1.500.000 nih. ya Belum olah lahan. ya olah lahan kan ini saya ada sekitar 1 juta lah. 1 juta. Ya, untuk Oke. marumat, untuk menyiang Ya. sampai dengan memangkas ini ya sekitar 2 juta, berarti kan 2 juta. 1,5 juta lah. Berarti sudah 4 juta itu grill. 4 juta biaya nggih. Iya. Sudah sampai dengan panen Iya. begitu nggih. Nah, ternyata untuk panennya ini juga dilakukan secara bertahap. Artinya tidak langsung 1 hari selesai begitu nggih. Iya, iya. Nah, ini ternyata harga sekarang itu lagi dalam rentang harga Rp2.500 per kilo. Artinya karena ini musim penghujan, kemungkinan dari daerah lain juga banyak yang panen gitu Iya, iya. nggih. Sehingga yang harga biasanya sampai 3.000 itu sekarang 2.500. Tapi secara kalkulasi perhitungan pun masih ada lebihnya nggih Pak nggih. Iya. Katakanlah tadi biaya sudah mencapai 4 juta per 150 ubin. Nggih, kemungkinan nanti ini hasilnya bisa sampai, kalau tadi dari yang panen kemungkinan produksinya kan sampai 5 ton begitu nggih. Itu kan 2.500 sudah bisa dikalikan 5 ton ketemu angka sekian begitu nggih Pak nggih. Nah, ini menjadikan apa ya? Alternatif pilihan budidaya selain tanaman padi dan tanaman jagung yang bisa meningkatkan penghasilan dari petani. Terus berikutnya ini Pak, ini kiat-kiat apa atau usaha apa dari Pak Ratman begitu yang bisa untuk katakanlah motivasi begitulah bagi teman-teman petani yang lain untuk meniru, minimal meniru begitu, ataupun mengikuti apa yang sedang dikerjakan oleh Pak Ratman, dalam hal ini penggoang begitu nih, supaya nanti dalam pertanian sudah ada katakanlah gambaran atau planning, sekiranya saya tanam penggoang ini hal apa yang perlu dilakukan supaya nanti bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Kuncinya kepripun Pak budidaya penggoang ini? Kuncinya ya itu Mas, kalau saya prinsipnya kalau Pak Nandar sering udara sama saya, bagaimana Pak Ratman, kalau Pak Ratman nanam bengkoangnya mungkin menguntungkan sekali, kalau saya kok kira menguntungkan. Istilahnya bagaimana cara mengolahnya gitu. Jadi saya kalau sama Pak Nandar, saya yang ngolahnya tuh wajar-wajar aja Pak,
neko-neko apa-apa. Saya masa pupuk ya pupuk. Menurut saya sarankan ini Pak, kalau pupuk ini umur 40 hari baru di semai pupuk. Nanti kalau satang udah panjang saya pangkas. Ya, itu aja. Berarti kunci di pemotongan satang ya. Terus mungkin Pak, ini kata saya dengar ini kan teknik pemotongan pangkas itu ada sendiri gitu. Iya. Artinya tidak asal potong begitu. Ini dari katakanlah contoh di sini begitu Pak. Ini sekiranya yang pas ini di mana pemotongan? Kalau pokoknya kalau ini kan daun muda lah ya. Yeah. Ini dibucal aja ini. Dibuang. Nah, jadi kan ini cuman daun yang Tua yang aja. disisakan. Katakanlah sini tumbuh ada 4 atau 3, berarti Iya. disisakan 1. Iya. Oh begitu. Ya, ini ternyata Pak Kalatman ini sudah membudidayakan bengkoang dari sudah beberapa tahun yang dilakukan yang rutin gitu Pak ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi dan nantinya apa yang diinginkan Pak Kalatman dalam budidaya bengkoang ini agar hasilnya lebih maksimal lagi ini bisa terwujud. Atau nih Pak, terima kasih. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat untuk dilakukan petani yang lainnya dan selamat. Moga-moga ini panennya melimpah dan sesuai harapan. Amin. Terima kasih Pak. Sama-sama.